Sedekat apapun dengan maut, kalau belum waktunya, berarti belum waktunya. Setidaknya itulah yang saya percaya. Syahdan, seorang kawan, pernah menambahkan bahwa ketika hal buruk gagal menimpa kita, ada peranan doa dari keluarga yang bertarung di langit. Jam tangan menunjukkan angka 5, tapi terasa gelap sekali. Tenda mulai didirikan seberes menghela napas dan menyeka keringat. Oh iya, sebagai catatan, ketinggian tempat ini sekitar 500-an mdpl, sementara desa sekitar 400-an mdpl. Berarti perjalanan kami sedari siang hanya menaikkan elevasi 100 meter. Pohon menjulang di sekeliling kami, termasuk yang sudah lapuk. Rencananya tim akan menebang pohon mati esok hari, karena ini sudah lewat maghrib. Langit kian redup, namun bukan berarti hutan makin sepi. Banyak sekali serangga di sana-sini. Dari yang biasa kami lihat sampai yang terkena gigantisme. Kalimantan memang penuh dengan hewan unik yang harus siap dihadapi saat masuk belantara. Selepas tenda dibangun dan beres bersih-bersih, saya melihat-lihat dokumentasi kamera di dalam tenda. Tanpa terasa, mata terpejam ketiduran. Sementara itu, rombongan menghabiskan malam dengan memancing. Tak disangka, tim dapat banyak ikan lele. Rasanya berbeda dengan lele yang dipelihara. Lebih nikmat. Mantap, menjadi tambahan bahan makanan untuk malam ini. Ada kodok yang bisa dimakan itu. Mana coba? Nih, tapi anaknya. Anaknya? Iya, kayak kata Mana? bapak. Oh iya ya. Oh nggak gerak? Karena dia silau, kena lampu. Makanya cara orang mencari kodok itu matanya harus disenter kayak gini. Nah, Nggak gerak ya? dia nggak akan gerak karena dia silau. Kasihan tuh. Ya. Oh iya ya. Tuh, nggak maksudnya gitu. Tuh, Iya ya. makan ini. Tapi kalau kita dari sisi lain, dia cepet sadarnya. Tuh. Oh iya bagus. Itu kenapa ya di kiri kanan? Di buah nasinya ke kiri kanan itu anggap aja kita berbagi sana alam. Biar kita makannya aman dan kita udah ngasih alam lah anggapannya. Seperti itu udah jadi ciri khas orang Dayak. Apapun yang dimakan harus berbagi. Saya terbangun sekitar pukul 8 malam setelah mendengar suara Yona yang sedang berbicara dengan Misbah perihal banyaknya semut api. Ketika menyentar jaring tenda, ternyata sudah penuh semut api yang sedang melintas. Semut ini sangat berbahaya. Gigitannya perih dan rasa setelahnya seperti terbakar. Banyak banget ini. Ada yang makanan ya di sana? Nggak ada. Anjir. Merinding akunya. Enggak dari arah arah belakang sana. Banyak banget. Maksudnya. Jadi nggak boleh sama sekali keluar. Itu. Udah. Satu gigitan saja dapat berdampak panjang. Ini banyak sekali semutnya. Saya terkurung di dalam tenda. Untung saja terbiasa menutup rapat resleting tenda. Kalau tidak, terbayang berapa banyak semut api yang akan mengerubungi. Beberapa puluh menit berlalu, pasukan sedikit mereda. Saya memberanikan diri menuju depan sungai
di mana kawan-kawan berkumpul. Ternyata rombongan semut masih banyak di tanah. Alhasil kaki saya jadi korban. Rasanya panas sekali. Tadi kita diserang apa Mas? Semut api ya? Semut api. Dan ternyata rasanya panjang banget sakitnya. Gigitnya sekali. Nyetrumnya sampai sekarang. Parah. Kayaknya lintasannya itu di tenda kita ya? Iya. Saya lintasannya itu di tenda kita, jadi kita nggak bisa masuk dulu ke sana. Kita juga keluar setengah mati. Soalnya udah nikmati malam aja lah. Cewek itu makannya asap kaos kaki itu. Iya lagi tuh. Apa asap? Aman Bang. Wah, aman sih aman. Aman. Setelahnya malam berlalu hangat. Tidak sulit untuk kami berenam untuk saling mengakrabkan diri. Yang diperlukan hanyalah menjadi manusia biasa tanpa perlu membawa jabatan dan ego. Gerimis kembali membasahi bumi. Setelahnya satu persatu dari kami tertidur, bersiap untuk perjalanan menuju puncak esok hari. Hingga sekitar pukul 2 pagi, suara keras dan getaran hebat di tanah membangunkan kami yang sudah terlelap. Kami bangun dipenuhi rasa terkejut. Apa yang terjadi? Astaga, ternyata pohon roboh tepat di sebelah tenda kami. Lihat dulu. Enggak meninggal. Kena ini. Ini tinang otomatis. Astaga. Lihat. Enggak Oh ini meninggal kalau kena sebelah ini. banget ini Pak. Sebelah kita banget ini. Nih, Kayu memang gedenya nih. kita ini kayu nih. Allahu Akbar. Memang meninggal itu kayu itu kalau kena. Pas di tengah gini. Astagfirullah. Baik kau. Malah kirain petir. Iya, aku juga kirain. Kok bisa ya? Aku merasa di sebelah aku. Mama, aku ngerasa. Kena kaki lah. Benar-benar hanya berjarak setengah meter dari tenda saya dan Misbah dan tenda Yona. Dan lebih parahnya, hanya berjarak 1 jengkal dari tenda Indra. Pak Pendi dan Dadang berlari dari arah sungai tempat mereka bermalam. Mereka berdua menjadi yang paling panik, membayangkan yang terburuk. Kalau kena kepala ini nih enggak yang selesai. Kalau tadi sore kami membangun tenda berbeda 1 meter saja, tentu lain cerita. Bisa-bisa kami pulang tinggal nama. Bukan berlebihan, pohon yang jatuh sebesar dan seberat itu dari tempat setinggi itu. Tanah di tempat jatuhnya pohon saja sampai bolong. Di antara tegang dan lemas, kami mencari pohon lain yang berpotensi roboh. Ternyata ada. Enggak, maksudnya geser dulu sementara tebang. Baru Tenda susahnya. Tidak. go. Baru lihat tuh. Tahu gimana angkatnya? Jadi kita memotong pohon matinya dulu ya Miss ya? Iya. Supaya tidak terjadi kejadian lanjutan. Tadi benar-benar nyaris, cuma berbeda 1 jengkal dari tendanya Indra, berbeda sekitar 1/4 meter ya dari tenda kita ya. Pak Pendi dan Dadang menebang dengan sigap. Setelahnya, kami berusaha tidur lagi, namun sulit. Peristiwa barusan benar-benar membuat syok. Kami berempat terlambat bangun. Matahari sudah sedikit tinggi meski tertutupi awan. Keterlambatan ini tentu saja imbas peristiwa semalam. Pak Pendi dan Dadang malah tidak bisa tidur lagi. Mereka terjaga semalaman untuk menjaga kami, takutnya ada pohon lain yang roboh. Di sisi lain, mereka juga berpikir yang terburuk, membawa kami turun ke desa dalam kantong jenazah. Kita kan nggak tahu arah mana pohon itu akan terjatuh. Dan memang titik camp itu cuma di situ gitu ya. Betul, titik campnya ya paling luas di situ. Jadi ketika kita tidur jam 2 pagi lewat dikit, ada suara berdebum dengan getaran tanah, kan kita nyangkanya apa ya?
Pas lihat, itu kan pohon itu bisa aja menimpanya kemana ya, Mis? Iya. Kan nggak ada yang menebak. Jadi dia bisa ke arah sini, ke arah sana. Dan ternyata dia menimpa cuma berbeda, bahkan dari tendanya Indra itu cuma 1 jengkal. Kalau dari kita sekitar setengah meter, iya. Bayangkan itu sudah benar-benar NDE ya. Pengalaman yang mendekati dengan, ya kalau Tuhan mau berkehendak lain mah digesernya ke kita itu. Benar-benar kita harus bersyukur. Hal tersebut membuat Pak Pendi dan Dadang ngeri sendiri. Selain itu, Pak Pendi juga merasa bersalah. Seperti yang kita ketahui, harusnya ada satu ritual adat lagi yang dilakukan ketika mendaki. Tapi karena kurangnya bahan, ritual tersebut rencananya akan digabung dengan ritual turun gunung ketika kami pulang ke desa nanti. Menurutnya mungkin karena hal tersebutlah alam memberi pertanda tadi malam. Bayangkan saja, kalau kami membangun tenda berbeda 1 meter, ceritanya bisa berbeda. Tanpa sadar, ketakutan mereka berdua menular pada diri saya. Iya ya, saya sedekat itu dengan maut. Mendadak ada kerinduan pada anak dan istri. Bagaimana kalau saya betulan pergi tanpa pernah mengucapkan selamat tinggal? Rombongan mulai berjalan sekitar pukul 9:30 pagi. Sedikit terlambat, tapi ya sudahlah. Jalurnya sangat licin karena hujan memang lama sekali kan kemarin. Tambah semalam juga hujan lagi. Jadi lumayan mempersulit langkah dan sudah mulai terasa naik nih. Kalau dinilai dari cara jalan kami kemarin, Pak Pendi berkata bahwa kemungkinan kami juga akan cepat muncak hari ini. Jalur yang sudah setahun tak dilewati membuat Pak Pendi harus terus menebas. Tubuhnya gesit sekali. Tebasannya cepat, apalagi langkahnya. Kalau tidak ada kami, mungkin dia bisa memotong waktu pendakian menjadi setengah. Benar-benar tidak mencerminkan usianya yang sudah kepala 6. Kita lihat di belakang ada pohon besar banget. Ini namanya kayu batu. Kayu batu itu untuk pondasi rumah, sama hampir mirip, mungkin level kedua dari kayu ulin, hampir mirip dari kayu ulin. Cuma kalau kayu ulin itu misalkan dia level pertama untuk pondasi rumah, nah kayu batu ini level keduanya. Dan ini sangat-sangat kokoh banget. Perbandingan dengan manusia, lihat sangat besar ya, Mas ya. Kita menemukan sesuatu nih. Apa tuh? Oh iya. Ini adalah bulu burung apa ini, Jona? Kangkung kali ya? Sepertinya enggang ya, karena tadi pagi juga terdengar suaranya. Mungkin ini kawasan enggang juga di sini ya. Rangkong ini. Enggak. Di antara dua itulah. Intinya memang kawasannya. Lihat sebesar apa ini telunjuk saya, dan ini 1 jengkal jari saya. Taruh lagi ya. Kami berhenti sejenak, menyeka keringat dan meredakan detak jantung yang lumayan cepat. Pak, kalau boleh tahu nama Gunung Bondang itu artinya apa nih, Pak? Gunung Bondang itu artinya, namanya dulu itu kan ada orang bawa bondang yang kayak enau itu. Kalau Bondang itu berarti sejenis apa tuh kalau enau? Tumbutan. Tumbutan ya. Oh, yang mudanya, yang paling mudanya, dalamnya paling. Di bahasa sininya Bondang. Bondang. Yang kerewa itu kan namanya, kerewa itu dulu ada orang bawa kerbau. Oh, Jadi ke puncak bawa kerbau itu dipotong di puncak, jadi ternama kerewa. Tak disangka, ternyata tepat di sebelah Dadang berdiri, ada ular sedang beristirahat. Hampir saja tubuhnya terinjak. Mirip sama kayu ya? hampir sekali tadi didudukin, Bang. Iya. Berbahaya tuh ya, itu berbisa. Diam dia. Kalau terinjak dan ularnya menggigit kaki, berbahaya sekali. Tidak jauh dari posisi ular, terdapat sarang burung dengan telur di dalamnya. Orang burung ya, Pak? Mungkinkah itu incaran sang ular?
Pokoknya di dalam hutan ini kita nggak boleh bakar-bakar apa di dalam hutan. Yang pertangan segala Dicuri-curi. Harus dicari terus. iya. Yang main-main yang macam-macam ngomong nggak boleh. Oh, ngomong sembarang. Iya, ngomong sembarangan nggak bisa. Terus mengambil apapun tidak boleh katanya Pak, atau bagaimana? Bisa juga yang ngambil itu, coba kita permisi dulu. Oh, permisi kami ngambil, minta ini. Kami lanjut berjalan. Trek makin curam. Tidak seperti jalur kemarin yang naik turun, hari ini didominasi dengan tanjakan terjal yang membuat napas cepat ngos-ngosan. Kata Indra ini belum seberapa. Di depan sana lebih parah lagi. Tapi jangan digulai. Buah apa itu ya? Buah dangu. Klasifikasinya apa? Mas kayak apa ya? Dia pokoknya Mangga? bukan. Jambu? Bukan juga. Dia bijinya Pir. Enggak juga, beda. Apa dong? Di dalamnya tuh ada berbiji-biji. Coba kita lihat bentuknya kayak gitu. Terus Kayak manggis itu loh. Oh, manggis. tapi beda mangga juga. ya? Beda juga. Semacam itu loh. Enggak, ini mentah. Kalau masak dia oren, Dimakan itu. dimakan. Dan pohonnya itu bukan pohon tapi akar Oh, jadi dari bawah. dari bawah. Kalau dangu itu, Yun, kalau bahasa Sunda artinya mendengarkan. Dengarkan. Tapi makin lama kami berjalan, makin tinggi permukaan. Itu tandanya makin sejuk hawa sekitar. Sesekali tampak tanaman rotan yang masih dengan kebiasaannya menjadi posesif setiap ada pendaki yang terkait dahannya. Wah, duri. Banyak sekali pohon rotan ya. Salah satu pohon yang durinya sangat mengganggu perjalanan. Tapi hasil dari pohon rotan ini berguna sekali bagi masyarakat umum. Ini pohon. Oh, ini pohon obat. Emang bat-bat namanya ini kayu saluang beluk. Apa? Kayu saluang beluk. Saluang, Saluang beluk. saluang belum. Ini untuk obat malaria, sakit dalam perut sakit itu ini. Boleh dong. Boleh bang. Boleh pak. Itu gimana tuh? Ini kan diambil kayunya, direndam dalam botol, diminum airnya. Direbus. Langsung. Oh, Iya, boleh dong. Nanti pas pulang ya pak ya. Boleh diminta ya. bisa. Oke. Nggak pahit, bukan main itu. Oh, ini udah ada bekas Iya. potongannya ya pak. Oh iya, bagi banyak kalangan masih terjadi perdebatan lebih tinggi mana antara puncak Karewa dengan puncak Lapak Pati. Tidak sedikit pihak yang berkata bahwa Lapak Pati lebih tinggi, meskipun berdasarkan data sudah konkret tercantum Karewa lebih tinggi. Ya, kami mengikuti data yang sudah divalidasi citra satelit saja. Kalau kata Misbah, dua puncakan yang posisinya berdekatan dan tingginya tidak berbeda jauh, ketika dilihat dari salah satunya akan terasa lebih tinggi yang lainnya. Itu ilusi yang dilihat oleh mata. Makanya yang terbaik adalah memakai data. Meskipun tentu saja, kelak validitas data tersebut mesti diperbaharui. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk tingginya suatu puncakan. Apalagi tingginya suatu posisi dan jabatan.